Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Hari ini kita bertemu hari Senin tanggal 30 Maret. Kami baru menerima data rilis dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Tapi sebelum kami menyampaikan rilis yang kami terima hari ini, kami dari Batam Bicara COVID-19 ingin mengucapkan belasungkawa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atas wafatnya satu pasien yang terkonfirmasi positif terjangkit COVID-19. Kami berdoa semoga almarhum meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pertanyaan yang sampai kepada kami untuk memberikan penjelasan atas beberapa istilah yang sering kita dengar dalam COVID-19. Yang pertama adalah orang dalam pemantauan yang biasa disingkat dengan ODP. Orang dalam pemantauan adalah seseorang yang memiliki riwayat pernah berpergian ke negara yang telah terinfeksi virus corona atau melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi virus corona. Tapi orang tersebut belum menunjukkan adanya gejala-gejala telah terinfeksi virus. Berikutnya adalah pasien dalam pengawasan atau biasa disingkat dengan PDP. PDP adalah pasien yang menunjukkan gejala terinfeksi virus corona. Gejala tersebut meliputi demam, batuk, pilek, dan sesak napas. Pasien dengan kategori PDP perlu mendapatkan pengawasan dari tenaga medis sebab mereka sudah masuk sebagai pasien yang perlu mendapatkan pengobatan. Yang berikutnya adalah suspek. Suspek adalah pasien yang memiliki riwayat berpergian ke negara yang sudah terinfeksi virus corona atau melakukan kontak dengan pasien positif corona. Ia diduga kuat telah terinfeksi corona dan memiliki gejala terinfeksi virus corona. Pasien dengan kategori suspek akan menjalani pemeriksaan PCR. Dari pemeriksaan tersebut akan diketahui apakah pasien ini dinyatakan positif corona atau negatif. Pasien positif. Pasien positif adalah pasien yang telah terbukti secara medis dan secara laboratorium telah terinfeksi virus melalui proses pengujian laboratorium. Pasien negatif adalah pasien yang tidak terbukti terinfeksi melalui hasil pengujian laboratorium. Nah, istilah ini biasa juga diberikan kepada pasien yang sebelumnya dinyatakan positif namun sudah sembuh dan terbebas dari virus. Berdasarkan data yang kami terima dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, hari ini tanggal 30 Maret orang dalam pemantauan berjumlah 1.726 orang. Hasil uji PCR terdapat 6 orang positif dan 127 orang dinyatakan negatif setelah menjalani tes PCR. 2 orang meninggal dunia terkonfirmasi disebabkan oleh positif COVID-19 dan 2 pasien dalam pengawasan yang meninggal dunia masih dalam proses lab, datanya belum diterima, dan ada 3 orang meninggal dunia, pasien dalam pengawasan statusnya negatif COVID dan meninggal karena penyakit penyerta. Artinya meninggal tidak disebabkan oleh virus corona 2019. Untuk pasien dalam pengawasan yang sedang dirawat saat ini di Batam ada 18 pasien. Di Tanjung Pinang ada 11 pasien, di Bintan ada 3 pasien, di Karimun ada 3 pasien, di Anambas belum ada yang dirawat, di Lingga juga begitu, belum ada yang dirawat, dan di Natuna 1 orang yang sedang dirawat. Bapak Ibu sekalian, sore ini saya bersama dengan Fanani Wilda. Beliau adalah salah seorang karyawan di perusahaan swasta yang ada di Batam. Dan hari ini kita akan berbincang tentang pengaruh atau bagaimana kondisi kerjanya di tengah wabah COVID-19.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fanandi, sekarang kan kita tahu kita mengalami wabah virus corona yang menyebabkan kita sedapat mungkin berada di rumah. Oke, baik. Nah, Pak Fanandi kan sekarang bekerja di perusahaan ya. Oke. Artinya, apakah di perusahaan Pak Fanandi sekarang sudah diberlakukan work from home atau memang belum? Atau mungkin juga misalnya mungkin kondisi perusahaan yang menyebabkan itu tidak bisa dilakukan. Di perusahaan saya, yang notabene-nya kami bergerak di perusahaan supplier. Jadi supplier alat-alat yang mana alat-alat kami ini jangkauannya customer kami adalah customer biasanya itu oil gas fabrikasi, kemudian yang mana di masa sekarang ini, yang mana masa COVID-19 ini sangat rentan ya, di mana-mana yang mana kita ketahui pemerintah menyarankan untuk memberlakukan work from home ya, WFH yang kita ketahui di mana-mana. Tapi menurut saya Pak Burhan ya, nggak semua dari kita itu bisa, sebagai karyawan, nggak semua dari kita bisa memberlakukan itu terkait anjuran. Kira-kira kalau tidak bisa dilaksanakan sebabnya apa? Karena begini, kalau urusan-urusan seperti dokumentasi, kemudian bisa pelaporan, itu bisa dilakukan dengan kita berdiam diri di rumah, kemudian setting, kemudian kita memantau pekerjaan yang urusannya dokumentasi, kemudian atau kalau enggak kita melihat project itu bisa dilihat, itu bisa dengan melakukan work from home. Kalau seperti saya ini pekerja, bisa disebut pekerja lapangan lah. Saya kan sebagai sales engineer, kemudian technical support juga. Jadi pekerjaan saya ini langsung berhadapan dengan customer. Jadi kita nggak bisa untuk memberlakukan work from home untuk di bidang saya ini. Jadi kita sedikit ingin sebenarnya work from home karena kita sedikit khawatir terkait yang corona ini. Kita khawatir bertemu dengan orang, bertemu dengan, apalagi kalau customer dari luar negeri, kita bukan sedikit khawatir, tapi khawatir. Kita berharap untuk bekerja stay at home. Cuman ketika mereka menginginkan kita untuk datang, ini alat gimana sih kok tidak bisa beroperasi, kemudian ada gangguan, kita harus datang ke sana. Ya. Nah, sekarang begini, sebagai orang lapangan, ada perubahan nggak sebelum corona ini terjadi dan sesudah corona terhadap alat-alat pelindung diri yang digunakan pada saat misalnya bertemu dengan customer atau bertemu dengan orang di lapangan? Oh ya, itu sangat perubahannya sangat sangat berbeda sekali dari yang sebelumnya tidak ada kasus ini sampai sekarang yang booming sekali kasus ini, karena kita disarankan oleh kita dari perusahaan kita, ketika kita bertemu APD yang kita gunakan seperti masker, kemudian sarung tangan, itu semuanya harus benar-benar detail, karena walaupun kami ini belum memberlakukan untuk yang di bidang saya ini belum memberlakukan work from home, cuman perusahaan sangat mewanti-wanti hal itu. Perusahaan sangat mewanti-wanti karyawannya untuk ya hati-hati. Ketika kita bertemu di sana pun efeknya apa? Perusahaan yang kita datangi juga melakukan hal yang sama. Mereka membentengi perusahaan mereka dengan prosedur yang ketat, Pak. Jadi mungkin ketika masuk di tes macam-macam seperti itu. Itu kan sekarang untuk yang di bagian lapangan atau bagian maintenance. Nah, sekarang di perusahaan Bapak sekarang apakah ada karyawan yang bekerja dari rumah? Ada, beberapa ada. Jadi jadi dianjurkan untuk bergantian seperti itu, Pak. Ketika ada waktunya mereka dibolehkan untuk kerja di rumah. Kemudian kalau hal-hal yang tidak memungkinkan untuk pekerjaan itu untuk disetting di rumah, disettle dari rumah, mereka bisa datang ke kantor untuk
menyelesaikan, kemudian kembali lagi. Jadi bisa sedikit ada kelonggaran lah di situ. Ya, karena dengan kondisi seperti ini memang semua kita harus menyesuaikan. Iya, benar sekali. Jadi hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan di rumah, ya kita harus lakukan di rumah. Benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu juga halnya dengan kita semua masyarakat umum yang tidak ada kepentingan mendesak yang menyebabkan kita harus keluar, sebaiknya kita tetap berada di rumah. Hari ini dari data yang tadi kami sampaikan, baik pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, dan korban meninggal akibat COVID-19 dari hari ke hari terus naik. Kita semua perlu secara bersama-sama untuk menjaga Kepulauan Riau ini, menjaga keluarga kita agar terhindar dari virus COVID-19. Sekali lagi, tetaplah berada di rumah agar kita bisa menjadi bagian untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Bagi Anda yang sudah berada di rumah, kami ucapkan terima kasih. Anda sudah membantu kita semua untuk secara bersama-sama melawan penyebaran virus COVID-19. Demikian, sampai ketemu pada update kasus berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wabah virus COVID-19 ini segera diangkat dan kita bisa beraktivitas normal. Amin. Seperti sedia kala. Jangan lupa subscribe channel ini agar Anda bisa mendapatkan informasi setiap hari update kasus COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.